Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan hasil dari tugas 2 saya dengan mata kuliah analisa berorientasi objek. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Fakih, NIM saya 2204010100203. Tugas analisa berorientasi objek yang kedua ini adalah mengenai pemodelan sistem dengan use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Adapun tujuan dari presentasi ini adalah untuk memahami konsep dan manfaat pemodelan sistem menggunakan use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan studi kasus dengan tema sistem manajemen perpustakaan. Ini adalah salah satu contoh use case diagram yang bertujuan untuk use case diagram untuk menggambarkan interaksi antara aktor-aktor dengan sistem. Kemudian aktor dari ini ada anggota perpustakaan dan petugas perpustakaan. Kemudian use case-nya pendaftaran anggota, peminjaman buku, dan pengembalian buku, serta pencarian buku. Kemudian relasinya, aktor anggota berinteraksi dengan use case pendaftaran anggota. Kemudian yang kedua, aktor anggota dan petugas berinteraksi dengan use case peminjaman dan pengembalian buku. Kita lanjut ke activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menunjukkan alur kerja atau aktivitas yang terjadi dalam suatu proses. Kemudian, alur yang pertama, peminjaman buku. Mulai verifikasi ketersediaan buku, kemudian pinjam buku, kemudian catat transaksi, dan selesai. Kemudian yang proses yang kedua itu berupa keputusan. Jika buku tersedia, proses berakhir. Kemudian, jika transaksi berhasil, peminjaman mendapatkan buku. Kita lanjut ke kelas diagram. Kelas diagram digunakan untuk menggambarkan struktur statis dari kelas-kelas yang ada dalam sistem dan hubungan di antara mereka. Dan berikut adalah contohnya. Kelas, buku, anggota, transaksi, peminjaman, dan petugas. Hubungannya, kelas buku memiliki atribut judul, pengarang, dan tersedia atau tidak. Kemudian yang kedua, kelas anggota memiliki atribut nama, alamat, dan nomor anggota. Kemudian yang ketiga, kelas transaksi peminjaman menghubungkan anggota dengan buku yang dipinjam. Dan kesimpulan dari presentasi ini berupa yang pertama, manfaat pemodelan, memahami kebutuhan sistem, mengkomunikasikan desain sistem secara efektif, dan menyediakan panduan untuk implementasi sistem. Adapun tantangannya, menentukan use case yang tepat, kemudian menyusun activity diagram yang jelas, dan memodelkan struktur kelas yang akurat. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.